Yo, welcome back to my channel. This is Farza M Motovlog. Yo, oke bro, ini lagi naik red cek anjay. Nah, ini lagi riding malam sama temanku tuh. Tadi temanku tiba-tiba ke rumah ngajakin riding, ya udah aku yain aja. Udah lama juga nggak upload video. Ini mobil sumpah dah suwe banget, astaga. Tuh temenku pakai Yamaha RX King. Oke, sebelum dilanjut jangan lupa buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis dan tidak dipungut biaya. Dan kalau anda suka video ini jangan lupa di like dan di komen. Oke, aduh. Tuh. Sekalian aku mau bahas tentang master rem yang aku pasang kemarin di mana di motorku. Jadi kemarin udah sempet tak pasang Brembo Izumi KW yang harganya cuma 250-an kalau di online shop. Jadi kemarin aku belinya di offline shop yang dijualnya dengan harga 350. Parah sih, jadi harganya dimahalin lah intinya. Dan itu banyak dari plus minusnya bro. Jadi plus minusnya aku bahas kali ini. Untuk harganya udah tadi sekitar 250 sampai 300 ribu. Untuk kualitasnya lumayan sih, jadi udah 11-12 sama orinya, jadi nggak malu-maluin lah. Oke, terus apa lagi ya, untuk pemasangannya gampang banget sih. Jadi ya udah tinggal pasang-pasang gitu aja. PNP itu bisa dipakai di motor matic maupun motor kopling. Jadi bisa dipakai di segala jenis motor. Dipakai di Supra gitu juga bisa yang nggak ada koplingnya. Oke, buat kelebihannya yang pasti nomor satu itu kelebihannya looksnya itu dapat banget. Jadi looksnya udah kelihatan keren banget, parah kerennya. Jadi yang awalnya di sini cuma master rem kayak kotak gini, digantikan sama master rem yang ada tabungnya. Jadi tabungnya itu terbuat dari plastik yang ya plastik ala ya plastiknya master rem gimana sih ya, kayak gitu sih. Terus ada tulisan Brembo-nya di atasnya. Jadi udah pasti ganteng lah kalau dipasang di motor. Dan di sebelah kiri koplingnya juga apa ya, bentuknya itu beda banget sama originalnya. Orinya kayak gini beda banget, jadi bentuknya lebih keren. Gak bosenin lah kalau dilihat. Dan juga di sininya ada tulisan apa, ada logo Brembo-nya. Oke, untuk plusnya pertama itu. Terus yang kedua plusnya dari segi materialnya itu solid bro, keras lah intinya. Jadi bukan bahan-bahan yang empuk gitu, jadi banyak keras. Dan apa ya, detailnya itu shapingnya masih mantap lah. Jadi shapingnya nggak ada kayak yang potongannya nggak rapi gitu, nggak ada. Overall rapi banget potongannya. Jadi kalau dilihat detail gitu keren banget sih. Oke, terus ini belok kanan aja lah. Oke, terus dari material udah. Yang ketiga di finishingnya itu bener-bener mantap ya. Walaupun ada sedikit perbedaan dengan yang ori, warnanya itu beda. Kalian bisa cek Google aja gimana perbedaannya. Untuk finishingnya itu rapi banget, warnanya juga 11-12 alias mirip banget sama orinya. Keren banget sih warnanya. Jadi kayak dilihat secara sekilas gitu kayak kelihatan ori, padahal aslinya kan KW. Nah gitu. Itu mungkin kelebihannya ada 3 yang menurutku selama tak pakai. Kalau kalian ada yang udah pernah masang terus udah ngerasain kelebihannya gimana, kalian bisa tambahin di kolom komentar. Oke, sekarang buat kekurangannya. Untuk kekurangannya yang pertama dari
Harga ada dong. Harganya kan kalau yang original itu puluhan juta, nggak sampai puluhan juta sih, jutaan, 4 sampai 5 jutaan. Dan itu kalian bisa beli dengan harga 250. Dan yang pasti kalau kalian dilihat, barang kalian dilihat sama orang-orang yang paham tentang mas rem kayak gitu, itu pasti kalian bakal dikatain KW kayak temanku kemarin. Jadi waktu aku masang, ada temenku yang ngerti barang dan akhirnya dikatain, wah ini part KW gitu kan, padahal ya emang KW gitu. Cuma kalau di apa ya, dilihat sama bikers lain yang tahu gitu, jadinya kayak kita gimana ya, kok pakai part KW gitu loh. Itu untuk minus yang pertama. Itu menurutku bro, kalian bisa kasih opini kalian di bawah. Oke, untuk minus yang kedua itu ada di sealnya. Sealnya dari mas rem itu gampang banget buat sobek alias jebol, bocor lah istilahnya. Jadi buat bocor itu gampang banget. Jadi kemarin waktu tak pakai selama 1 bulan lebih, 1 bulan 1 mingguan lah, itu hampir jebol. Jadi kemarin tuh waktu tak rem itu ada suara kayak di sealnya, di karetnya itu ada ces gitu, kayak ada suara yang ngowos. Dan setelah tak teliti, setelah tak masukin air, jadi itu waktu tak lepas, tak rendam di air terus tak pencet-pencet, itu ternyata bener kalau ada seal yang bocor. Dan ya udah kelihatan kalau mau bocor, akhirnya tak lepas. Jadi seal dari apa, mas remnya itu gampang banget buat jebol. Beda kak sama mas rem yang lainnya yang ori-ori itu masih bisa dibenerin lah. Kalau KW biasanya sulit buat di restorasi lagi, dibenerin. Oke, itu untuk minus yang kedua. Sekarang minus yang ketiga. Untuk minus yang ketiga itu di switch remnya bro. Jadi switch remnya di mas rem yang kemarin tak pasang itu nggak ada buat colokan buat remnya. Jadi kalau misal biasanya kan kalau mas rem gini, kalau di rem mas rem standar, kalau di rem gitu kan apa ya, bisa nyala gitu kan lampu di belakangnya. Jadi kalau di rem gitu lampu belakangnya nyala. Nah ini kalau pakai Brembo itu nggak bisa nyala bro. Jadi cuma apa, ya udah, kalau misal lampu belakang kalian di rem bisa nyala, ya kalian cuma bisa ngandelin rem belakang, nggak bisa pakai rem depan. Soalnya rem depannya nggak bisa nyala lampunya. Dan keluhan yang paling tak rasain yaitu nomor 3 itu bro. Soalnya kan rem belakangku aku pakai underbone, dan underbone-nya itu nggak bisa dipakein buat switch rem, alias switch remnya mati. Nah jadinya waktu aku masang mas rem itu kan nggak bisa dicolokin buat switch remnya. Ya udah, jadi nggak ada lampunya nyala. Jadi semua lampu depan belakangku mati semua. Lampu rem depan belakang itu mati semua. Dan itu bahaya banget bro kalau misal kalian lagi kayak habis speeding gitu, habis kenceng terus ngerem mendadak, dan kalian ngerem depan belakang gitu kan, dan di belakangnya itu ada motor yang juga kaget alias juga ikutan speeding terus ngerem mendadak juga, dan itu pasti bakalan bahaya banget. Soalnya teman kalian yang belakang itu nggak bisa lihat kalau kalian ngerem. Itu sangat-sangat bahaya banget. Itu menurutku hal sepele yang sangat fatal kalau misal kita nggak mengfusiin kayak sebagaimana mestinya. Karena desainer pabrik itu udah pasti ngasih part itu yang berfungsi, nggak ada yang buat apa ya, gimmick gitu, kayak istilahnya kayak dipakai-pakai gitu, nggak ada. Jadi pasti berfungsi semua, istilahnya kayak gitu sih. Ya udah, istilahnya kayak gitulah untuk plus minusnya. Buat kalian yang udah masang terus udah tahu plus minusnya, kalian bisa tambahin di komen bawah. Istilah ya, intinya kalau kalian tanya recommended apa enggak, menurutku enggak bro. Jadi dengan budget yang segitu antara 250 sampai 300, mending kalian tambahin dikit lah, sabar dikit gitu. 400 sama 450 gitu udah dapat mas rem yang original RCB yang mas rem itu loh bro, yang sebelah kanan itu nggak nyampe 500 sudah dapat kok. Jadi daripada kalian beli yang KW kayak gitu, mending beli yang ori, terus lebih fungsionalnya lebih dapat lah istilahnya. Oke, kayak gitu aja mungkin reviewnya tentang master rem yang udah aku pasang di motorku selama pemakan 1 bulan. Dan sorry banget kalau ini aku uploadnya lebih dari 2 bulan. Jadi kan
tak lepas kurang lebih 1 bulanan, terus aku baru uploadnya bulan depannya. Jadi sorry banget, soalnya emang lagi sibuk banget bro, ada banyak acara di rumah juga, jadi sorry banget.